Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A6. Jadi di sini kami bakalan mempresentasikan terkait penugasan 5 yaitu Harmonize. Perkenalkan, nama saya Alivia Putrianarta, lalu ada Mas Raihan, Mbak Rahmalia, dengan Mas Afif. Oke, jadi untuk ringkasan rincian masalahnya, jadi tingginya tingkat kerusakan barang selama proses pengiriman itu disebabkan oleh penanganan, pengemasan, dan penataan barang yang belum dilakukan secara optimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, dipilihlah dual stream sorting and unit load consolidation karena dinilai dapat mengurangi resiko kerusakan barang dengan biaya implementasi yang rendah. Berdasarkan hasil analisis, nilai CCA itu pada seluruh atribut kebutuhan pelanggan, terutama pada proses sortir yang menjadi lebih teratur dan cepat serta meningkatnya keamanan barang selama pengiriman. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan berpotensi mengurangi tingkat kerusakan barang meskipun efektivitasnya perlu dibuktikan melalui simulasi atau penerapan secara langsung di lapangan. Selanjutnya adalah usability testing, di mana usability testing ini memiliki tujuan untuk menilai apakah prototipe dual system sorting and unit load consolidation mudah digunakan oleh petugas dalam proses penyortiran dan penataan barang. Di mana pada usability testing ini kita mengambil dari 3 responden, yaitu responden pertama adalah pekerjanya, responden kedua adalah supervisor, dan responden ketiga adalah tim logistik yang ada di layanan adalah kemudahan dari prototipe atau produk tersebut dipahami. Kemudian kemudahan digunakan, kejelasan alur atau informasi dari penggunaan prototipe atau produk tersebut, kesesuaian dengan kebutuhan, dan juga kepuasan pengguna dari masing-masing responden. Dari hasil usability testing, didapatkan interpretasi sangat baik terhadap keempat indikator. Namun pada indikator kedua hanya mendapatkan baik dengan nilai rata-rata 3,67 dan sisanya di atas 4,33. Selanjutnya adalah analisis kelayakan finansial yang dimana untuk estimasi biaya awal itu adalah 900.000 yang dimana untuk komponennya adalah pengadaan box dan penyimpanan plastik, pembuatan prototipe, instalasi dan penataan area prototipe, pelatihan penggunaan prototipe, sosialisasi dan perlengkapan pendukung seperti label, lem, baut, dan lain-lain. Nah, lalu terdapat estimasi pendapatan selama 10 periode yang dimana untuk total pendapatannya itu sebesar 7.810, di mana untuk sumber pendapatannya itu didapatkan dari penghematan biaya dari kerusakan barang, biaya klaim pelanggan, biaya penggantian produk, dan efisiensi biaya penanganan ulang. Nah, selanjutnya adalah estimasi biaya operasional selama 10 periode, yang dimana untuk total biaya operasional itu sebesar 6.900.000, yang dimana untuk komponen biayanya terdapat administrasi, terus promosi atau sosialisasi SOP, perlengkapan operasional. Selanjutnya adalah estimasi biaya operasional selama 10 periode, yang dimana terdapat biaya operasional, terdapat pendapatan, biaya operasional, dan net cash flow. Nah, selanjutnya adalah eh, perhitungan kelayakan finansial profit oriented, yang dimana kita menggunakan metode BCR, di mana untuk hasil perhitungannya itu 1,001, yang dimana dari hasil tersebut BCR dikatakan layak, sehingga keputusannya dari prototipe tersebut layak untuk digunakan. Lalu berdasarkan analisis kelayakan tambahannya, kami menggunakan aspek teknis di mana kami membuat prototipe pada produk tersebut yang sehingga dapat
dapat ditambahkan analisis kelayakan tambahan pada aspek teknisnya, di mana aspek nilai itu ada kesesuaian desain prototipenya itu dengan keputusannya layak, di mana kondisi solusinya itu prototipe tersebut memiliki sekat modular untuk memisahkan paket berdasarkan ukuran sehingga penataannya itu lebih rapi. Lalu ada keandalan struktur dan materialnya di mana kondisi solusinya itu mendapatkan prototipe itu menggunakan material yang ringan dan tahan bentur dengan sistem interlocking, di mana keputusan tersebut adalah layak. Lalu kemudian implementasinya dengan solusinya itu si desain boxnya itu mengikuti kebutuhan operasional di layanan parcel itu tersendiri dan dapat langsung digunakan pada proses sortir dan juga distribusi dengan keputusannya itu layak. Dan juga aspek keempat ada kemudahan produksi dan perawatan dengan kondisi solusinya itu yang dihasilkan adalah komponen prototipe tersebut memiliki bentuk yang sederhana dengan sekat yang dapat dilepas dan dipasang sehingga memudahkan proses produksi dan juga penggantian komponen dan juga perawatan berkalanya. Dengan keputusan yaitu layak dan yang terakhir itu adalah aspek kesesuaian dengan standar engineeringnya sendiri. Dengan hasilnya itu adalah prototipe dirancang mengacu pada ISO penanganan barang atau 78 2015, 780 2015 itu lalu ada ISO efisiensi penataan, ergonomi dan sehingga dapat memenuhi aspek teknis teknis itu sendiri dengan keputusan layak. Balik. Yang kesimpulan untuk putusan akhir yang dimana yang pertama pada pengujiannya atau usability testing dan hasil utama yang dapat yaitu prototipe memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,53 atau berkategori baik sehingga mudah dipahami, mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan keputusan yaitu layak. Yang kedua, jenis pengujiannya yaitu kelayakan finansial dan hasil yang didapat yaitu nilai BCR atau benefit cost ratio sebesar 1,001 menunjukkan total manfaat lebih besar daripada total biaya sehingga solusi memenuhi kriteria kelayakan finansial dengan keputusan layak. Yang ketiga yaitu kelayakan tambahan yang di mana hasil utama yang dapat prototipe memenuhi aspek desain, keandalan struktur dan material, kemudahan implementasi, kemudahan produksi dan perawatan, serta kesesuaian dengan standar engineering seluruh aspek dinyatakan memenuhi kriteria yang berkeputusan layak. Jadi keputusan akhir yang didapat yaitu layak untuk diterapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami yaitu A6. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.